Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi wali santri yang sangat percaya 100% ucapan anaknya dibandingkan informasi dari pengajar? Menganggap di sekolah ada pembulian kepada anaknya, padahal setelah kami telusuri dengan teliti, tidak ada pembulian di sekolah. Jika anaknya melakukan kesalahan atau berdusta, wali murid tersebut sering tidak percaya kepada informasi kami. Kadang kami lelah menghadapi wali santri yang seperti ini, merasa tidak dipercaya. Mohon nasihatnya untuk kami agar kami terus semangat bertahun dalam dunia pendidikan. Nah, Sama, kami juga capek menghadapi yang macam itu. Di mana-mana, klasik. Ya intinya, eh, upaya komunikasi harus ada. Komunikasi harus ada, disampaikan dengan baik. Sering kita ingatkan yang ya mau tidak mau harus kita sampaikan, mau bilang apa. Kadang orang tua merasa dia yang terdolimi atau anaknya, padahal belum tentu juga. Dia datang dengan bentak-bentak, yang bisa bentak bukan cuma kamu. Nah, kan orang juga punya perasaan, punya harga diri. Kamu bentak, emang budak kamu. Bisa kamu bentak-bentak semau kamu gitu. Oh, ya mahat bagaimana? Melotot lagi matanya. Yang bisa melotot bukan cuma kamu. Dulu pernah kita sampaikan cerita orang awam sih. Ya dia gesekan sama pegawai kantor pemerintahan. Walhasil sampai emosi dan ini. Jadinya sudah mulai dari awal merendah, tapi terus dibentak-bentak, terus di ini. Nah, dia sampaikan ke si pegawai ini, saya dari tadi bicara kalem, bicara ini, Bapak terus ngegas. Bapak bisa keras, saya punya keris. Nah, alhasil komunikasi yang baik tadi dari keumuman yang Anda sampaikan, gali informasi itu, jangan gampang menelan mentah-mentah informasi dari anakmu. Tanyakan, datang ke Mahat, ini anak dengar, anak-anak begini, begitu. Apa yang terjadi sebetulnya? Bukan mamprak-mamprak, marah-marah ini itu. Kamu datang mencari informasi. Belum tentu benar. Anak sekarang, nggak mungkin anak dusta. Itu zaman dulu, zaman Belanda. Mungkin dengan kepolosan lingkungan dan ini orang belum tahu apa-apa, anak nggak ngerti dunia. Sekarang, subhanallah, anak SD pun sudah pintar untuk hal-hal yang semacam itu. Zaman berbeda. Nah, ala kulli hal tadi komunikasi yang baik tadi bahwa kita ini butuh kepada Ma'had, bukan Ma'had butuh kita. Kita orang tua. Hatta Ana sendiri punya anak. Dulu ketika mereka di Ma'had di luar kota, ya kadang namanya anak, ada pelanggaran, ada ini, ada itu, dipanggil oleh Ma'hadnya, anak antum begini, begitu. Anak dudukkan, anak nasihati, kadang anak bela diri. Abi lebih percaya ke ustadznya, ke Ma'had daripada anaknya sendiri. Dan kondisi itu kadang mau tidak mau itu yang kita pertahankan. Kita butuh Ma'had. Makanya kita butuh. Nurut, nggak boleh.
Ya fulan, jangan dituruti gengsinya si anak dan hawa nafsunya, harus ditundukkan, dipatahkan. Hormati ustadzmu, hormati ma'hadmu, kita butuh. Lah kalau dikeluarkan kita mau kemana? Mau kemana kita? Ma'had lain ya kalau diterima. Kemudian namanya ma'had kan berhubungan satu dengan yang lain. Dipindah ke kota B misalnya. Ma'had yang di kota B komunikasi dengan yang di kota A. Ini ada anaknya fulan, kok dipindah ke kami, apa masalahnya, ada apa? Oh, begini, 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 begini. Ya takut mereka mau terima. Yang rugi kita sendiri. Itu yang mesti dipahami oleh orang tua. Sekali lagi, komunikasilah yang baik dengan ma'had. Itu partnermu, bukan budakmu. Yang bisa kamu bentak-bentak, kamu pelotot-pelototi dengan matamu. Nah, ala kulli hal, itu mungkin yang bisa ataupun dari sisi ma'had, ya tergantung kesabaran kalian. Kalau sekali, dua kali mungkin bisa disabari. Kalau terulang lagi dan terulang lagi, ya ad-darar yuzal. Itu kaidah. Segala yang memadorotkan, merugikan, disingkirkan. Antum sudah berusaha sebaik mungkin ngambil bawahnya, terus terulang lagi orang nggak mungkin terus demikian. Ya sudah, fadol kita pulangkan ke orang tuanya. Mungkin antum lebih bisa mendidik anak antum di rumah, dan itu tanggung jawab antum tadi. Kembalikan ke orang tuanya. Ngurusi anak udah capek, yang bikin kurikulum, yang bikin modul, yang mengajar, yang ini itu, mau ditambahilah dengan PR-nya anak-anak yang sudah pada berlehia ini. Kan dia berjenggot tapi kelakuannya kayak anak kecil, nggak punya akal sama sekali, nggak bijak. Ngadepi anakmu sudah capek, ma'had atau lembaga itu. Ala kulli hal, barakallahu fikum, ta'aqqalu, kunu uqala, jadilah orang yang bijak, jadi orang tua yang berakal. Nah, Allahu a'lam. Naam.